Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Terima Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif Sayyid Al-Habib Ahmad bin Zaid bin Alawi Al-Habib radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qauluhu wa min syurutil jumu'ati al-khutbatani wa arkanuhuma hamdulillahi ta'ala wa sholatu 'ala nabiyyi wal wasiyatu bittaqwa wa qira'atu ayatil Qur'an jumatan fi ihdahuma wa du'a'u lil mu'minina fil akhirah. Jadi ini menjelaskan masalah sholat Jumat. Termasuk syarat daripada melakukan sholat Jumat yaitu khutbah terlebih dahulu. Wa min syurutil jumu'ati al-khutbatani. Kemudian dari musannaf menjelaskan rukun-rukunnya. Di rukun dari khutbah yaitu ada 5 ya. Jadi hamdulillah wa sholatu 'ala nabi wal wasiyatu bittaqwa wa qira'atu ayatul Qur'an. Jadi cuma 5 tok. Jadi umpama khutbah itu hanya menjalankan rukun-rukunnya saja 5 detik saja cukup ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa kemudian baca qulhu misalkan, kemudian untuk mendoakan kepada mukminin Allah maghfir lahum, Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat. Cukup. Jadi khutbah kurang lebih 5 detik cukup. Tapi biasanya di sela-sela khutbah itu ada monitor, itu enggak apa-apa. Juga mestinya itu khutbah itu menggunakan bahasa Arab. Tapi karena kita di Jawa sehingga enggak paham Arab, makanya perlu adanya tambahan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya penerapan awal daripada khutbah itu hanya bahasa Arab. Makanya kalau di sarang itu rata-rata bahasa Arab semua, maksud bahasa Arab itu simpel, nggak panjang. Di khutbah itu pertama kali harus mengucapkan alhamdulillah atau intinya memuji Allah. Kemudian yang kedua membaca sholawat ala Nabi. Terus kemudian wasiat takwa itu wajib, nggak boleh tinggalkan. Terus kemudian baca Al-Quran yang memahamkan dari sami'in, dari yang mendengarkan. Kemudian doakan semua orang-orang mukmin. Kemudian termasuk syarat lagi jadi arkan, ini syarat dari khutbahnya ya. Wa yajibu ayam tuba iman mutatohiron mastural aurati. Kemudian bagi khotib diwajibkan untuk berdiri dan dalam keadaan suci. Samping itu juga harus masturul auratnya tertutup. Wa yajibu al-julusu bainahuma fawqa tuma'minati sholati. Kemudian di antara 2 khutbah itu diwajibkan duduk yang sekadar membaca subhanallah. Karena yang menjadi acuan itu tumaknya itu sholat lebih dari bacaan subhanallah. Jadi kita tahu bahwasanya dalam sholat itu ada tumakninah. Tumakninah dalam sholat itu adalah biqadri tumakninah atau biqadri qiraatil subhanallah. Kemudian kalau dalam khutbah itu harus lebih dari qadru subhanallah.
Sehingga ada yang mengarahkan biqadri membaca surat Al-Ikhlas, itu duduk di antara dua khutbah. Di waktu itu juga ulama mengatakan termasuk doa yang mustajabah. Makanya doa di waktu duduk di antara dua khutbah itu juga termasuk apa? Doa mustajabah. Kemudian wal mualah itu apa namanya terus menerus, dalam arti nggak boleh dipisah dengan perkara lain dan juga tidak boleh lama-lama ketika bergantian, apa namanya berganti khutbah. Jadi gini, antara khutbah pertama dan khutbah kedua itu harus segera dilakukan. Nggak boleh misalkan setelah khutbah pertama kemudian tinggal ngomong, nggak sah ya. Setelah khutbah pertama sebelum awal khutbah kedua kemudian ditinggal makan, itu nggak boleh. Kemudian di antara dua khutbah dan sholat Jumat itu juga harus mualah, nggak boleh dipisah. Makanya imam setelah khutbah itu harus segera melakukan sholat. Nggak boleh kok imam setelah sholat kemudian kok wudhu sih, misalkan ya wudhu lama ya, wudhu lama misalkan, kemudian baru melakukan sholat Jumat, itu juga nggak cukup. Makanya dalam sholat Jumat itu seringnya antara siapa yang menjadi khotib dan menjadi imam itu satu. Supaya apa? Supaya terjadi mualah, ya, supaya terjadi berturut-turut antara khutbah dan sholat. Kemudian sholatul jamaati, sholat Jumat itu direalisasikan dalam berjamaah. Dalam arti nggak boleh sholat Jumat kok sendirian, itu nggak boleh. Dan sholat Jumat yang disyaratkan berjamaah itu hanya rakaat yang pertama kok. Hanya satu rakaat tok, enggak pertama tok ya. Hanya satu rakaat tok, yang rakaat pertama mestinya. Misalkan jamaahnya lebih dari 40 orang. Jadi jamaahnya lebih dari 40 orang. Kemudian saya takbiratul ihram, setelah saya takbiratul ihram karena saya sebagai makmum misalkan. Saya takbiratul ihram mengikuti imam, sudah mendapatkan satu rakaat, setelah saya mendapat rakaat kemudian saya pisah dari imam. Mufaroqah ke imam, melanjutkan satu rakaat saya dengan sholat sendirian, itu nggak apa-apa. Misalkan apa namanya ada seorang laki-laki yang gugup ya, karena yang berkewajiban untuk sholat Jumat itu laki-laki. Seorang perempuan nggak wajib Jumatan. Kalau Jumatan bagaimana? Boleh ya, boleh. Tapi apa namanya nggak wajib. Yang wajib hanya seorang laki-laki. Jadi yang wajib berjamaah itu hanya satu rakaat saja. Sehingga umpama ada seorang laki-laki ikut sholat Jumat, kemudian yang berjamaah cuma satu rakaat saja yang bareng imam, kemudian imamnya masih melanjutkan sholatnya, kemudian makmumnya ada di belakangnya satu misalkan, itu apa yang satu misalkan langsung mufaroqah ya, mufaroqah itu nggak apa-apa, nggak harus apa, nggak harus mengikuti imam, tapi itu dengan catatan jumlah yang berjamaah dengan imam itu ada 40. Kalau kurang 40 ya nggak boleh, karena syaratnya itu mulai takbiratul ihramnya imam sampai salamnya imam itu harus genap 40 orang. Nah kok jamaahnya 40 orang pas, nah kok yang satu mufaroqah ya harus mengulang, harus apa? Harus dikatakan nggak asal sholat Jumatnya, harus mengulangi dengan sholat duhur. Yang saya akan terangkan tadi itu konteksnya ketika sholat jamaah Jumat yang makmumnya atau jamaahnya lebih dari 40 orang. Ya. Wa sholatul janazati fardhu kifayati. Hukum daripada melakukan sholat jenazah itu fardhu kifayah. Dalam arti kalau ada satu orang yang mensolati mayit maka semuanya gugur semua. Gugur dalam hal apa? Gugur dalam hal kewajiban untuk melakukan sholat jenazah. Sehingga kok ada satu orang pun yang tidak ada mensolati mayit, maka satu desa dosa semuanya. Lah kok yang mensolati cuma satu tok, maka
maka orang satu itu menggugurkan dosanya orang satu bisa. Jadi orang itu kalau thalabul ilmi diniati karena fardu kifayah, maka akan menggugurkan dosanya orang satu desa. Misalkan ya, saya mondok, kan umpama di desa saya itu belum ada yang mondok, sehingga saya keluar dari rumah mencari ilmu ke pondok. Tujuan saya untuk melakukan apa? Melakukan pengguguran fardu kifayah. Maka selama saya mondok itu saya menggugurkan dosanya orang satu desa. Di setiap hari saya menggugurkan dosanya orang satu desa. Karena apa? Thalabul ilmi itu hukumnya fardu kifayah. Thalabul ilmi yang lebih dari yang kita perlukan, akan selain dari masalah sholat Jumat untuk laki-laki ya. Misalkan terkait selain sholat 5 waktu, terkait selain sholat puasa, itu punya fardu kifayah. Sehingga kalau saya thalabul ilmi dalam hal mencari ilmu-ilmu yang selain bentuk ain, maka kalau saya niati fardu kifayah, menggugurkan fardu kifayah, setiap hari saya selalu menggugurkan dosanya orang satu desa. Itu sedekah tok ini ya, sedekah tok. Kok gak sedekah kanggo awak dhewe enggak, tapi juga untuk orang lain. Wal idani wal usufani wal witru sunanun muakkadatun. Hukum daripada sholat Id, Idul Fitri atau Idul Adha, hukum daripada sholat gerhana matahari, gerhana bulan, dan hukum melakukan sholat witir adalah termasuk sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan, sehingga makruh untuk ditinggalkan. Ini seperti hanya sholat yang dilakukan oleh seseorang yang seseorang itu sudah menjadi kebiasaan. Ada orang setiap hari selalu melakukan sholat duha, ternyata dia meninggalkan sholat duha, maka hukum meninggalkan sholat duha itu makruh karena sudah menjadi kebiasaan. Jadi menjadi sunnah muakkad. Jadi sholat Id, sholat gerhana, sholat witir itu hukumnya sunnah muakkad. Ini bagi seorang laki-laki. Untuk seorang perempuan, ya, untuk seorang perempuan ketika berangkat ke masjid mestinya harus disunahkan. Ya, seorang perempuan itu yang sunnah sholat Id untuk berangkat ke masjid atau ke lapangan itu yang tua-tua. Ya. Kalau yang muda-muda itu sebenarnya enggak disunahkan, enggak pakai AP. Jadi ini jarang dilakukan. Justru sholat Id itu momen-momen yang momen-momen yang sangat penting kayaknya bagi pemudi-pemudi itu ya, karena nganyari baju dan sebagainya. Mestinya nggak seperti itu. Justru yang yang masih muda-muda itu yang masih cantik ya, itu nggak sunnah sebenarnya. Yang sunnah itu yang tua-tua itu pun memakai pakaian yang lawas, pakaian sehari-hari. Nggak boleh dengan menggunakan pakaian mewah, itu nggak boleh. Sebenarnya seperti itu. Aturan seperti itu aturannya. Tapi kalau di Indonesia sudah marah ya, sudah marah. Wakada rawatib sholati. Begitu juga hukum daripada sholat yang hukumnya sunnah muakkad, yaitu sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat ba'diyah, sholat qobliyah, sholat qobliyah subuh, sholat qobliyah zuhur, sholat ba'diyah zuhur, sholat qobliyah asar, sholat ba'diyah maghrib, sholat qobliyah isya dan ba'diyah isya. Itu juga hukumnya sunnah muakkad yang sangat dianjurkan oleh syariat. Wa duha wa tarawih sunanun laha fadlun wa sawabun azimun. Sholat duha dan sholat tarawih itu termasuk kesunahan yang memiliki banyak keutamaan ya, memiliki banyak keutamaan. Dan juga orang yang melakukan akan mendapatkan pahala yang besar. Itu sholat duha dan sholat tarawih.
dikatakan sunanun laha fadlun, seperti halnya salat duha itu apa? Pahalanya dijanji oleh Allah bahwasanya orang yang selalu melakukan salat duha akan dimudahkan apa? Rezekinya. Asom ini dia puasa ya. Asom wa amma som bahwa asali min arkan Islam. Puasa itu termasuk ketiga dari rukun Islam. Jadi orang Islam harus menjalankan puasa karena ini termasuk fondasi Islam. Kalau rumah tanpa fondasi maka tidak akan kuat. Islam pun juga seperti itu. Islam tanpa menjalankan puasa maka Islamnya lemah. Bahkan nggak sah ya, kecuali orang-orang yang memang nggak mampu puasa, nggak wajib puasa. Orang yang sangat tua atau orang yang tua renta nggak mampu puasa itu nggak wajib puasa, hanya wajib membayar fidyah, yakni setiap harinya membayar 1 mud. 1 mud itu kurang lebih berapa? 6 on. Itu orang yang tua renta. Orang yang tua renta atau orang yang sakit yang sudah divonis dokter nggak mungkin sembuh ya. Orang sakit divonis dokter nggak mungkin sembuh. Kalau nggak kuat puasa nanti nggak wajib puasa, wajibannya cuma bayar fidyah 6 mud atau 6 on setiap satu harinya. Itu untuk misalkan tuh ya. Kalau memang apa divonis dokter nggak mungkin sembuh. Kalau atau tadi tua renta nggak kuat puasa. Tapi kalau kuat puasa ya harus puasa. Atau orang hamil ya, orang hamil juga nggak wajib puasa. Orang hamil yang khawatir di dirinya sendiri atau khawatir ke anaknya itu juga wajib puasa. Kewajibannya apa? Kewajibannya ya ditafsir. Kalau khawatir dengan anaknya maka nanti wajib fidyah dan qadha. Tapi ketika khawatir untuk dirinya sendiri, kewajibannya cuma qadha. Atau orang menyusui juga sama. Orang menyusui khawatir dengan dirinya sendiri. Kalau misalkan dia puasa nggak bisa menyusui ya, tambah lemes misalkan nggak menyusui anaknya misalkan, nanti dia wajib qadha. Boleh nggak puasa dan wajib qadha. Tapi ketika dia khawatir nanti kalau saya puasa anak saya sakit misalkan, nanti baginya boleh tidak puasa dan berkewajiban bayar fidyah sekaligus nanti qadha. Itu ketika khawatir dirinya dan khawatir anaknya, boleh nggak puasa. Asom fahuwa imsakun ma'rufun ala wajhin mahsusin. Puasa itu apa? Puasa itu adalah mencegah yang sudah kita kenal dengan jalan yang terkhusus. Dalam arti apa? Dalam arti ya ini minggu an-niyatu likulli yaumin wa tabituha minal lail. Itu imsakun ma'rufun. Isi daripada imsakun ma'rufun ini an-niyatu likulli yaumin wa tabituha minal lail. Itu niat setiap malam. Di puasa Ramadan itu niatnya harus di malam hari atau sebelum sahur ya, minimal sebelum sahur, atau intinya belum waktu subuh lah, belum waktu subuh lusa. Buatan subuha minal lail itu makna daripada nginep nonian. Nginep nonian itu nggak harus apa, nggak harus tinggal tidur, nggak perlu. Di waktu sahur pun niat nggak apa-apa. Beda ketika salat sunnah, ketika puasa sunnah. Kalau puasa sunnah misalkan dari mulai waktu subuh sampai sebelum waktu duhur kok dia belum makan sama sekali, kemudian diniati puasa sunnah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau puasa wajib, puasa kafaroh dan sebagainya, puasa nadar, itu harus diniati di malam hari. Wal imsaku anil mufattirati minat ta'ami wa syarabi. Kemudian puasa itu harus menahan dari segala hal yang membatalkan puasa, meliputi makan dan minum. Ini juga nggak boleh. Kalau lupa nggak apa-apa, karena ketika orang lupa makan dan minum itu termasuk rezeki min haitsu la yahtasib. Itu rezeki ya. Wal jima'i wal istimna'i bi mubasyaratin. Kemudian juga nggak boleh kumpul dengan istrinya dan istimta dengan istrinya mubasyarah, itu nggak boleh. Kemudian wal istiqoati bil ikhtiyar, nggak boleh.
Istiqoah itu apa? Istiqoah itu apa? Berusaha supaya muntah itu nggak boleh ya. Berusaha supaya muntah itu nggak boleh. Misalkan tangannya dilobokkan ke mulutnya sehingga muntah itu batal, atau masukkan benang di dalam mulutnya sehingga muntah itu nggak boleh, batal puasanya. Wal istiqoah bil ya. Tapi ketika muntah terpaksa, misalkan karena perutnya sakit, itu nggak batal ya. Kalau muntah karena perutnya sakit dan sebagainya itu nggak batal. Tapi ketika muntah disengaja yang batal. Wa min tamamil shaumi kaful jawarihi amma yaqrahullahu ta'ala minal a'dha'i asfa'ati al-ati bikuha. Kafil hadis khamsun yufattirna as-shaima al-kadibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminu al-kadibatu wan nadaru bisyahwatin. Ini termasuk penyempurna puasa. Penyempurna puasa itu apa? Mencegah anggota tubuh dari perkara yang tidak disukai oleh Allah. Dari apa? Dari a'dha atau anggota tubuh yang jumlahnya ada 7. Ini orang yang melakukan ini maka puasanya yang didapat hanya ngelih tok ya. Yang dapat hanya ngelih tok, enggak dapat pahala. Itu apa? Al-kadzib, berbohong. Orang puasa kok dia berbohong, maka yang didapat bukan pahala puasa, tapi yang didapat hanya kelaparan tok, hanya ngelak tok. Karena nggak dapat pahala. Kenapa nggak dapat pahala? Karena pahalanya sudah dihapus dengan karena dia berbohong. Wal ghibatu, ngerasani, ngerupi. Juga orang kalau puasa bulan Ramadan kok ghibah, ngerasani, maka nanti pahalanya akan hilang. Tidak hanya pahala hilang, tapi dia juga mendapatkan dosa dari ghibah. Wan naimatu, adu domba ya, fitnah ya, memfitnah. Termasuk naimah itu apa? Memfitnah. Ini juga termasuk penghilang pahala puasa. Wal yaminu al-kadibatu, sumpah yang bohong. Sumpah yang tidak ditepati. Sumpah yang tidak ditepati. Nah, ini juga termasuk ciri-ciri orang munafik. Jadi kalau orang puasa dia munafik, maka juga pahala puasanya hilang dan juga berdosa. Sehingga puasanya hanya mendapatkan tok, pahala. Wan nadharu bisyahwatin, melihat ya, wan nadharu bisyahwatin, melihat dengan syahwat. Melihat apapun ini ya, melihat apapun dengan syahwat. Melihat yang diharamkan ya, melihat yang diharamkan dengan syahwat. Dan juga mendapatkan dosa di samping itu menghilangkan pahala puasa. Wa min tamami shaumi, karena syahwat ini juga meliputi laki-laki melihat perempuan melihat laki-laki. Ini sebenarnya juga sama, akan menghilangkan pahala puasa. Wa min tamami shaumi taharril iftari ala halalin, termasuk penyempurna puasa yaitu menjaga dari berbuka atas perkara halal. Yakni apa? Seberusaha mungkin yang digunakan untuk berbuka puasa itu perkara yang halal. Mencari ya, berusaha mencari berbuka yang halal. Itu juga termasuk tamamis shaum. Wa adamul istiksari dan akli, tidak memperbanyak makan. Ini buka gak boleh akeh. Akeh makruh, akhirnya puasanya nggak sempurna. Wa yang bagi al istiksaru minas shaumi la siyama al ayyamu al fadilatu bisyati. Kemudian sayidanya bagi orang muslim itu memperbanyak puasa, terlebih di hari-hari yang utama, yaitu ayyamul fid, maksudnya jadi puasa dari 13, 14, 15 atau puasa Senin, Kamis. Ini juga sayidanya orang muslim melakukannya. Kalau memang melemahkan untuk aktivitas, ya lebih baik nggak puasa ya. Misalkan mondok, kalau dia puasa belajarnya berkurang,
Kalau nggak puasa belajarnya semangat, ya maka nggak perlu puasa, Wallahu a'lam bishawab. Ini terkait masalah puasa. Mungkin ada yang mau bertanya terkait ini. Belum saya lanjutkan. Sedikit ya, masalah puasa sedikit Pak. Mau tanya. Nggak ada, kalau nggak ada saya lanjut aja. Kata. Nggak ada. Bukan mau bilang. Saya mau tanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya, misalkan ada seorang perempuan yang mengikuti sholat Jumat, apakah itu sudah cukup menggugurkan kewajiban sholat zuhur? Jadi wanita memang nggak wajib untuk melakukan sholat Jumat. Tapi umpama dia tetap melakukan sholat Jumat, maka sholat Jumat sholat zuhurnya gugur. Nggak wajib, tapi dia kalau mau melakukan sholat Jumat maka gugur. Seperti halnya orang sakit. Jadi orang laki-laki yang sakit itu nggak wajib Jumatan. Tapi kalau dia memaksakan dirinya untuk melakukan sholat Jumat, maka nanti dia tetap tidak wajib mengulangi sholat zuhur. Dan arti zuhurnya tergugurkan dengan sholat Jumat. Nggak wajib sholat Jumat, tapi kalau dia melakukan sholat Jumat maka gugur sholat zuhurnya. Sama seperti tadi. Lagi bukan ya, zakat. Az-zakat. Wa amma zakatu wa hiya rabi'u arkanil Islam. Zakat itu termasuk yang keempat dari rukun Islam. Fatajibu al-muslimi ma'rifatu anwa'il amwali al-wajibati biha. Mengetahui ini adalah hukumnya apa? Wajib fardu ain. Karena apa? Karena termasuk arkanul Islam. Islam tidak ada zakat. Tanpa zakat maka tidak akan sempurna Islamnya. Maka mengetahui hal ini hukumnya fardu ain. Kalau ditinggalkan maka dosa. Makanya itu ya, dari awal kan dimulai tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Fatajibu al muslimi ma'rifatu anwa'il amwali al wajibati biha. Bagi seorang muslim wajib mengetahui macam-macam harta yang wajib dizakati. Bagi orang muslim, nah ini kenapa kok muslim? Muslimah apakah tidak? Ya juga wajib. Ya. Nah kenapa kok hanya muslim kok enggak menyebutkan muslimah? Ini sudah terwakilkan dengan muslim. Karena mayoritas yang mengelola harta itu orang laki-laki, enggak orang perempuan. Sehingga yang diwajibkan orang muslim. Wahia an'am. Yang pertama na'am itu rojo koyo, pemangkang, meliputi kambing, sapi, unta, kerbau juga termasuk. Jadi harus mengetahui berapa kambing yang wajib dizakati. Terus kemudian syarat-syaratnya bagaimana aja itu juga harus diketahui. Kalau sapi ini zakatnya 30, kalau kambing 40. Kambing 1, kambing 40 zakatnya 1 kambing. 30 sapi zakatnya 1 sapi. Det. Ini pun syaratnya tidak diternak seperti sekarang ya. Tapi dingon ya, syaratnya dingon. Kalau sekarang kan ternak ya. Ini juga itu wajib zakat. Jadi dingon di tempat yang mubahah, tidak tempatnya sendiri. Kalau sendiri enggak wajib zakat. Misalkan saya punya kambing 40, tapi saya ngon di tanah saya sendiri, ya, di tanah lapang saya sendiri, itu nggak wajib zakat. Yang wajib zakat itu ketika memang kambing itu saya ngon di tanah yang memang itu mubahah. Seperti halnya kalau sekarang ya lapangan itu kan, kalau lapangan aja itu miliknya pemerintah ya. Dulu itu ada yang namanya ardul mawat. Ardul mawat itu tanah mati. Semua orang Islam berhak untuk mengintifak. Semua orang Islam berhak untuk mengintifak tanah itu. Ya, digunakan untuk angon dan sebagainya. Itu sah ya, itu berhak. Sehingga ketika ada orang Islam punya kambing, punya sapi, unta dan di sana,
kok sudah mencapai hitungan 40 kalau kambing, maka wajib zakat. Nah, kalau sapi diritno sampai punya 30 misalkan wajib zakat. Kenapa wajib zakat? Karena ada beban untuk apa? Cari rumputnya itu loh ya. Ini dikalkulasi, Sehingga kalau itu dikalkulasi juga akan berat, akan memasakkan ketika dizakati. Iya sama. Yang penting tadi makannya itu tidak diambilkan ya, tidak dari beli dan tidak dari ngarit dan juga tidak dari suketnya sendiri. Kalau dari suketnya sendiri juga kalkulasi ya. Umpama beli itu sudah berapa seperti itu. Ini tadi diambil dingon, ya dingon kan nggak kosong. Dingon kemudian dari tanah-tanah yang bebas. Jadi di kandang nggak wajib zakat ya. Kalau sekarang kan ternak pembunukan dan sebagainya itu nggak wajib zakat. Kalau dia bersedekah itu bukan asal zakat, tapi sedekah sunnah. Wanak dari emas perak ini wajib zakat. Tapi ketika memiliki emas digunakan untuk perhiasan ya wajib zakat. Sebanyak apapun zakatnya emas itu kan 77 gram ya. Zakatnya emas itu 77 gram. Kalau orang menggunakan ini yang perempuan ya, karena yang boleh berhias itu perempuan Pak. Kalau laki-laki haram berhias menggunakan emas. Sehingga kalau ada orang perempuan yang perhiasannya itu bobotnya 77 gram misalkan, nggak wajib zakat ketika dipakai ya. Yang wajib zakatkan itu ketika memang disimpan ya, punya perhiasan tapi disimpan bisa dipakai, itu wajib zakat ketika disimpan. Orang laki-laki memakai emas totalnya kok 77 gram wajib zakat. Kenapa? Karena orang laki-laki haram memakai perhiasan. Kalau perempuan nggak wajib zakat karena memang perempuan boleh perhiasan menggunakan emas tadi. Itu pun hanya boleh ditampakkan ke suaminya. Kalau pakai perhiasan di ler ini orang lain atau di pasar misalkan nggak boleh ya. Harus sifatnya tertutup. Di orang perempuan boleh berhias pakai emas dan sebagainya itu hanya untuk dirinya sendiri dan suaminya. Kalau orang lain nggak boleh. Buat tijarah, jadi ini memang sangat sulit sekali. Karena apa ya? Karena orang itu ketika memakai perhiasan banyak, apalagi emas, kemudian dilihat orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu itu merasa terenyuh. Dia nggak punya apa-apa, sedangkan yang tetangganya atau apa itu memakai emas yang berlebihan. Makanya nggak boleh. Seakan nggak boleh. Warikas menjaga perasaan orang lain. Buat tijarah tuh dagang, termasuk yang wajib zakati itu dagang. Perlu kita ketahui bahwasanya zakat dagang itu dihitungnya 1 tahun ya. Zakat dagang itu 1 tahun. Kalau 1 tahun wajib zakat jika 1 nisab. Dan 1 nisabnya dagang itu sesuai total daripada emas. Kalau emas 77 gram itu mungkin kurang lebih harganya 40 juta ya, 40 juta lebih. Sehingga ketika ada orang punya harta dagangan, kalau di total kok sudah mencapai 40 juta akhir tahun meskipun modalnya nggak ada 40 juta, meskipun modalnya 1 juta, tapi ketika akhir tahun kok sudah mencapai 40 juta, maka wajib dizakati. Kemudian penghitungan 1 tahun itu bukan kok setiap hari raya, ini bukan ya. Ini masyarakat rata-rata itu zakat tijarah itu dilakukan pada saat bersamaan zakat fitrah. Di waktu bulan Ramadan seperti ini atau di bulan Syawal itu enggak. Jadi zakat tijarah itu diwajibkan 1 tahun. Ketika 1 tahun mulai dari awal dia buka toko. Kalau buka tokonya itu tanggal 1 Syawal, maka pendak 1 Syawal yang akan datang berarti sudah 1 haul. Wajib zakat ketika sudah 1 nisab.
Kalau buka tokonya itu tanggal 10 Dzulhijjah, berarti nanti pendak 10 Dzulhijjah wajib zakat ketika sudah 1 nisab. Itu seperti itu caranya zakat ijarah. Dan dihitung semuanya. Mestinya dihitung semuanya. Kalau orang sekarang ya dagangannya banyak itu biasanya ribet ya, ribet. Makanya menghitung zakat itu kadang 1 minggu nggak selesai. Kalau toko-toko besar itu ya. Kalau toko-toko besar dan dia peduli dengan zakat itu, memperhatikan zakat itu penghitungannya 1 minggu nggak cukup katanya tadi saya nggak tahu. Jadi kalau barangnya sedikit ya mungkin 1 hari selesai ya, karena seperti yang toko kitab ya, toko kitab di Pondok Sarang itu 1 hari kan, 1 malam ya, 1 malam itu nggak selesai. Padahal kitab itu simpel kan, tapi itu 1 malam aja nggak selesai, ada nggak selesai, hitung lagi masih roan itu aja roan nggak selesai. Buat ijarah ini perlu diperhatikan. Karena apa? Karena zakat itu membawa berkah. Harta dizakati dan tidak itu ada bedanya. Ya, saya bermalam kalau masalah harta bermalam. Itu orang tua saya itu petani padi. Ya, padi itu kalau dizakati dan tidak, saya mempertimbangkan tetangga yang tidak zakat dan tetangga saya yang zakat dan orang tua saya yang zakat itu beda. Tetangga saya itu panen juga banyak, tapi gak dizakati. Itu belum menginjak panen lagi itu sudah habis. Tapi kalau padinya orang tua saya masih lebih kadang ya, sampai panen lagi itu masih ada. Itu dizakati. Itu dibukti ternyata enggak hanya orang tua saya saja. Tetangga saya sebelum dia mengenal zakat itu panennya hampir 100 sak ya, 100 sak. Berapa tahun saya nggak tahu. Setahun itu. Enggak dizakati. Itu belum menginjak 1 tahun atau belum menginjak panen yang berikutnya sudah habis. Ya, padahal kebutuhan biasa saja. Setelah dia mengetahui hukum zakat dan dia merealisasikan zakat, ternyata apa? Padi sampai menginjak 1 tahun lagi dan panen lagi itu masih belum habis, masih ada. Ya, itu membuktikan bahwasanya apa? Membuktikan bahwasanya zakat itu membawa berkah. Memang zakat itu artinya adalah bersih. Zakat itu bahkan artinya apa? Nama, tambah. Zakat itu juga ada yang mengartikan berkah, barokah. Zakat, makanya perlu zakat itu perlu. Warikasu, rikas itu harta temuan dari orang jahiliyah. Harta dari temuan orang jahiliyah itu wajib zakati. Misalkan yang ditemukan berupa emas atau perak ya, emas atau perak. Ini harta yang menjadi pendemanya orang jahiliyah mungkin ditemukan oleh orang Islam, maka nanti wajib dizakati ketika sudah 1 nisab. Kemudian Ma'adan itu tambang. Di orang tambang emas, orang tambang perak itu juga sama. Ketika hasilnya itu sudah mencapai 1 nisab, maka wajib dizakati. Satu seberapa tadi 77 gram. Wal mu'asyaratu wa hiya al-hububu was-simaru fala zakata bima siwan na'ami as-saimati. Kemudian mu'asyar, harta-harta yang zakatnya 1/10. Itu apa? Hubub simar. Itu seperti halnya apa? Padi, jagung itu hubub. Simar seperti halnya apa? Anggur, kurma. Selain anggur, kurma enggak wajib dizakati. Hubub itu meliputi padi atau makanan kekuatan. Selain makanan kekuatan enggak wajib dizakati. Ini zakatnya 1/10. Ya, ini 10% dari panen. Kalau panennya 10 ton, berarti zakatnya 1 ton. Kalau panennya 1 ton, berarti zakatnya 1 kuintal. Tapi kalau padi 1 ton bukan zakat. Zakatnya padi itu 1 ton 3 kuintal. Kering ya, kering. Fala zakata bima siwan na'ami asaimah. Dan karena itu tidak wajib zakat selain na'am asaimah. Ini ya zakat terang tadi. Na'am asaimah itu apa? Hewan atau rumah makan itu yang tidak bingon, itu nggak wajib zakat. Yang wajib zakat itu yang saimah, yang bingon ya, yang bingon. Kalau diretno diberikan makannya itu nggak wajib zakat. Wa yustaratu al-haulu laha. Kemudian disyaratkan 1 haul. Jadi hubub saimah tadi ya, saimah atau na'am yang harus saimah
itu wajib zakat ketika 1 tahun. Misalkan ada orang sekarang itu memiliki kambing 40. Mulai sekarang ya, sekarang tanggal 10 Ramadan. 10 11 Ramadan. 10 lupa saya. Menikmati Ramadan enggak menghitung sampai. Jadi 10 Ramadan ya, sekarang 10 Ramadan memiliki 40 kambing. Maka zakatnya itu tanggal 10 Ramadan. Itu ketika dingon ya, ketika dingon. Bukan kok kapan memiliki 40 zakat, tidak. Tapi dibiarkan terlebih dahulu sampai 1 tahun. Lah kok kurang 2 hari, 1 tahun kok dijual sehingga tinggal 39, maka nggak wajib zakat. Ya, kalau nggak wajib zakat politik ya akhirnya. Itu kalau tasawuf nggak boleh. Ya. Kalau pakai tafsir, kalau memang tujuannya firarun an zakat, itu haram ya, haram. Tapi kalau memang ketepaan membutuhkan uang pada saat itu sehingga perlu dijual, itu nggak haram. Ya, nggak haram. Kalau tasawuf haram, tapi kalau fikih makruh ya, enak fikih hidup pira aja, makruh murah. Jadi nek pancen pengen melayu soal zakat itu makruh murah. Tapi nek pancen butuh, nggak apa-apa. Nek kalau tasawuf nggak boleh itu haram. Kalau tasawuf seperti itu keras. Nggak kok habis zakat kok dijual, haram. Wakadari kalau istarat, kita tasawuf. Cara ahli fikih, kalau ilmu orang-orang yang ahli fikih itu nggak seperti itu ya, nggak apa-apa. Memang kewajibannya itu pada saat tanggal 10 Ramadan. Kalau dilarang tanggal 8 dijual. Kalau pengen nggak zakat, nggak apa-apa. Padahal di engkau tanggal 10 nggak wajib. Harus taruh tuh. Wakadari kalau istarat tuh linukudi buat tijarati. Termasuk disyaratkan 1 tahun, yaitu nukud dan tijarah emas tadi ya. Orang memiliki emas yang disimpan itu wajib zakat ketika sudah 1 tahun. Jadi misalkan tanggal 10 Ramadan punya emas sudah genep 1 nisab, misalkan 77 gram, maka emas itu wajib dizakati ketika tanggal 10 Ramadan yang akan datang. Lah kok belum 10 Ramadan kok kurang, kok karek 70 gram misalkan, maka gak wajib zakat. Apa? Kalau emas itu seperpapati 1/10. Berarti berapa? Diper 10 terlebih dahulu, kemudian dibagi 4. Dibalik. Dibagi 4 itu dibagi 10. Jadi berapa itu? 1/10. Seperpati 1/10. Hitungnya ada. Dibagi 10 bisa lagi dibagi 4 sama 3. Ya, kalau 1000 bagi 1000 ya. Kalau 1000 bagi 10 100 bagi 4 25. Kalau orang punya 20, kalau saya punya 1000 gram berarti zakatnya cuma 25 gram. Sama tijarah. Tijarah itu kalau total dagangnya itu 40 juta, berarti 40 juta bagi 10 berapa? 4 juta. 4 juta bagi 4. 40 juta dibagi 10 itu berapa? 4 juta. Benar ya? 4 juta dibagi 4. 1 juta. 1 juta. Jadi punya harta 40 juta, zakatnya 1 juta. Oke, masuk. 10 Iya, 8 juta seperti itu. Tapi kalau orang punya 1 juta, ya 1 juta itu zakatnya 25. Ya, 1 juta itu zakatnya 25. Jadi benar. Kalau 40 juta zakatnya 1 juta. Tapi ini uang di duit 1 juta atau masalah enggak krosok, enggak krosok. Tapi ini uang di 40 juta, ngetokno 1 juta, krosok. Jadi ya kan. Krosok bagi orang yang enggak biasa, tapi ketika orang sudah biasa ya biasa saja. Saya katakan wa istaratu fi hadhil anwa'i anisabu aidon. Kemudian dari macam-macam zakat di atas itu juga harus apa? 1 nisab. Kalau kurang 1 nisab enggak wajib zakat. Jadi itu tadi, kalau na'am perinciannya banyak tadi ya. Kalau kambing 40 minimal ya. Kalau sapi, kalau unta 5.
sama kimahnya. Ijarah itu sama kimahnya apa? Emas perak. Ini emas itu kimai 70 gram itu 50 juta misalkan, berarti tijarahnya kok di total ada 50 juta, berarti wajib zakat. Ya. Wajibul tijarati rubu'ul usul. Nah, ini ya. Wajibul tijarati rubu'ul usul. Kewajiban zakat yang dikeluarkan untuk tijarah itu 1/4 dari 10. Seperapate pro 10. Perapate pro 10. Jadi zakatnya tijarah dibagi 10 disik lagi dibagi 4. Atau dibalik, dibagi 4 disik lagi dibagi 10. Wajibul hububi wasimari alati sekian bimu'natin nisful usul wa bi ghairi mu'natin al usul. Jadi tani ku rekoso tapi zakate akeh. Nek pedagang iku zakate rubu usul, tapi nek petani iku zakate usul. Nek disirami zakate mu apa nisful usul, tapi nek gak disirami dari air hujan itu 1/10. Ini hukum simar. Padi zakatnya 1/10. Kalau panennya 2 ton, berarti zakatnya 2 kuintal. Nek banyak disirami menggunakan diesel dan sebagainya, itu zakatnya 1/10. Berarti kalau panennya 2 ton, zakatnya setengah 50 kilo ya. 1 kuintal. Kalau panennya itu 2 ton, berarti zakatnya 1 kuintal. Itu nek disirami pakai diesel. Kalau nggak disirami 1 kuintal. Lebih pedagang. Lah kenapa dibedakan? Jari ini. Alasannya kita begini. Karena pedagang itu harus jeli dengan apa? Mengatur dagangnya. Sehingga rumit sekali. Ulaan, jual dan sebagainya. Itu rumit. Sehingga zakatnya sedikit. Tapi kalau petani kan dibiarkan, ditandur, dicolok. Padahal mestinya nggak seperti itu ya, malah ribet. Kalau petani sekarang itu ribet, obat dan sebagainya, pupuk dan sebagainya, biayanya lebih banyak. Tapi ternyata zakatnya lebih banyak juga. Ya, tapi tadi ya berkahnya tidak seperti apa? Seperti tani, katanya seperti itu. Zakatul fitri. Wa zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin idza fadulat an qutihi wa qutiman yaqutuhu yaumal idi wa lailatahu. Zakat fitri itu hukumnya wajib bagi tiap-tiap orang muslim jika memang punya lebihan dari makanan kekuatan untuk dirinya sendiri dan orang yang wajib dinafkahi di hari raya Idul Fitri dan malamnya. Jadi zakat fitrah itu enggak wajib secara mutlak, tidak. Jika memang enggak punya harta yang digunakan zakat fitrah, maka enggak wajib zakat. Kalau misalkan ada orang enggak punya harta sama sekali, kecuali untuk digunakan makan besok stok, itu enggak wajib zakat fitrah ya, enggak wajib zakat fitrah. Atau misalkan ada punya orang yang wajib dinafkahi ada 5 misalkan. Ada aja anaknya 5. Ada orang punya anak 5. Dia hanya mengantongi harta yang cukup digunakan untuk makan di hari raya Idul Fitri dan malamnya untuk dia dan anak 5 tadi, maka dia nggak wajib zakat. Kok punya lebihan, maka baru wajib zakat, meskipun separuh kadar daripada aturan zakat fitrah. Nah sekarang dilihat dulu kadar kebutuhannya itu berapa. Kalau 1 orang dan 5 anak itu membutuhkan 1 kilo, berarti kalau di hari raya Idul Fitri punya beras 1 kilo misalkan, maka dia nggak wajib zakat karena dia membutuhkan sendiri. Tapi kalau punya lebihan, misalkan zakat kita 2,5 kilo di sini, 2,5 kilo. Mestinya zakat itu 2,5 kilo, tapi karena dia hanya punya lebihan dari 1 kilo tadi, cuma 0,5 kilo, maka kewajibannya 0,5 kilo.
Iya tadi, zakat fitrah itu nggak wajib secara mutlak. Wajib hanya bagi orang yang mampu. Tapi ya aneh kadang orang ya ada, iya ada juga tidak ada ya. Sebagian orang Islam yang memang nggak punya apa-apa sama sekali. Pada saat zakat fitrah justru dia memaksakan dirinya untuk beli beras sampai utang-utang. Supaya apa? Supaya kepingin melok tonggone sing zakat fitrah. Mestinya kan tidak perlu. Mestinya nggak perlu dia zakat fitrah, nggak perlu karena apa? Dia nggak wajib zakat fitrah. Jadi kalau memang nggak punya harta itu nggak ada beras ya, nggak ada harta yang dijual untuk beli beras zakat fitrah maka nggak wajib zakat. Arba'atu amdatin wa zakatul fitrati wa zakatul fitrati arba'atu amdatin bimudin nabi. Zakat fitrah itu 4 mud. 1 mud 6 on. 1 mud 6 on. Berarti kalau 4 mud 6 24 kilo. 24 on. 24 on berarti kalau dikilokan 2 kilo 4 on. Nah, untuk ikhtiar, untuk hati-hati digenepi 2 kilo setengah. Sakjane 2 kilo setengah itu ikhtiar. Tak ditambahin piro 3 kilo enggak, tapi 2 kilo setengah itu sudah ikhtiar. Ini sudah ikhtiar tadi 2 kilo 4 on. Jadi kewajibannya dari 4 on. Dan supaya dia kuatannya kurang gak sah, akhirnya ditambahi 1 on. Watajibu an-niyatul bijami. Dan zakat fitrah itu hukumnya wajib. Tidak hanya zakat fitrah saja, tapi dalam hal semuanya tadi, ya zakat hanya makan, zakat tijarah itu wajib diniati. Nah, kenapa diniati? Supaya membedakan antara sedekah wajib dan sedekah sunnah. Jadi kalau zakat itu namanya sedekah wajib. Kalau sedekah biasa ya namanya sedekah sunnah. Karena itu al-farqu bainal adha wal ibadah. Kalau sedekah biasa ya, setiap hari biasa tanpa diniati ya sudah termasuk kategori sedekah. Tapi ketika zakat itu harus diniati. Kalau nggak diniati ya namanya sedekah sunnah. Kalau diniati. Ya ana wong menehi beras tanggane 2,5 kilo. Kalau nggak diniati zakat fitrah ya udah dia masih kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah lagi. Dan niatnya ya ini kalau di Jawa, kalau di desa-desa itu biasanya niatnya sama sambil seperti ini pegang berasnya ya. Kalau saya dulu juga seperti itu. Kalau saya nggak perlu, udah pokoknya saya bawa beras kemudian saya niati zakat fitrah saya berikan kepada misalnya selesai. Nggak perlu diniati sama di pegang beras nggak perlu. Sebenarnya nggak perlu. Tapi ya lebih baik ya kita tadi. Lah waktu karena apa? Karena waktu niat zakat fitrah itu waktu menyerahkan ke mustahik, ya. Waktu menyerahkan ke mustahik atau waktu menyerahkan ke wakil. Biasanya kan wakil. Tolong zakat lagi. Gak ada mungkin dewi. Tahu perintah wong liya itu namanya wakil, atau taukil ya, taukil. Jadi waktu niatnya itu pada saat dia taukil, pada saat dia menyerahkan pada orang yang akan pasrah tadi. Atau pada saat dia menyerahkan pada mustahik, itu waktunya niat. Jadi waktunya niat itu pada saat itu. Nah kalau niat itu mau dikekno repot itu tadi. Ya, jadi sebenarnya nggak perlu dicek, nggak perlu dipegang berasnya nggak perlu. Langsung diserahkan itu aja nggak apa-apa. Tapi diniat. Wala ya juzu ayat sifat. Zakat fitrah pun itu juga rumit beneran ya. Kadang itu kalau anaknya merantau kemudian zakat di sini itu juga repot karena anaknya sudah balik. Beda ketika anaknya belum balik ya. Kalau anaknya belum balik dizakatkan oleh orang tuanya nggak apa-apa. Tapi kalau anaknya sudah balik itu harus zakat sendiri. Ya, kalau sudah balik itu harus zakat sendiri. Nah kalau orang tuanya mau menzakati, caranya bagaimana? Caranya berasnya diberikan kepada anak terlebih dahulu, kemudian baru anaknya itu dizakat fitrah. Seperti itu caranya. Enggak kok langsung taukil. Aku zakatnya kono ya, enggak bisa ya. Sebenarnya enggak bisa. Karena apa? Karena dia sudah balik. Kalau memang enggak bisa pulang, sudah zakat di sana. Walaya juzu aisrifa azakata
hijrata illa ila hurin muslimin mutasifin bisifati ahadil asnafi asamatnya kafakir wal miskin wa kaunihi ghairu hasyimiyyin wala mutalibin wala maula lahum wa yajibu isti'abul mawjudin minhum. Zakat fitrah atau zakat yang lain tidak boleh diserahkan ke selain orang yang merdeka, yang muslim, yang bersifatan dengan asnaf asamaniyah. Asnaf asamaniyah ya seperti al-fakir, al-miskin ini ya. Ini nggak boleh zakat diberikan kepada orang kaya, nggak boleh. Kecuali memang dia status sebagai gorim. Gorim itu orang yang hutang, yang tujuannya untuk mendamaikan orang yang sedang perselisihan. Misalkan ada si A, ada si B, sedang bertengkar masalah harta. Akhirnya ada si C yang hutang tujuannya untuk mendamaikan antara si A sama si B. Maka si C itu gorim. Meskipun si C ini kaya, tetap berhak menerima zakat karena sama-sama gorim. Al-fakir, kalau miskin, fakir itu orang yang tidak punya harta sama sekali atau punya harta tapi tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Kalau miskin, orang yang punya harta tapi nggak cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Penghasilannya 5, kebutuhannya 10. Nah, ini kategori miskin. Jadi orang yang nggak punya pekerjaan atau punya pekerjaan tapi nggak cukup ya. Jadi kalau fakir itu nggak punya pekerjaan, nggak punya harta tapi nggak cukup, atau nggak punya pekerjaan sama sekali. Kalau miskin punya pekerjaan, tapi nggak cukup digunakan untuk kadar memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu namanya miskin. Terus kemudian wa qaulihi ghairu hasimiyyin wala mutalibin. Di syarifah, habaib itu nggak berhak menerima zakat fitrah atau zakat yang lain. Ini nggak berhak menerima zakat. Kemudian wajibu isti'abul mawjudina minhum sekarang. Termasuk asnaf asamannya itu kan ada fakir, miskin, gorim, sabilillah, kemudian ibnu sabil, apalagi 8 itu ya. Itu ada amil itu beda ya. Amil itu repot. Amil itu harus diangkat oleh imam. Kalau amil nggak diangkat oleh imam nggak sah menjadi amil. Hanya panitia atau wakil saja. Sehingga kalau wakil saja nggak berhak menerima zakat. Itu kalau amil-amil di desa seperti itu. Jadi amil nggak berhak. Amil berhak itu jika memang dia ditugaskan oleh pemerintah. Kalau ditugaskan nggak berhak. Istiab itu rata ya. Jadi misalkan fakir miskin diratakan harus dapat semuanya. Tapi ini penerapannya aneh, penerapannya sulit. Sehingga kalau penerapan sulit, kita cukup ikut ulama yang mengatakan cukup satu saja. Jadi misalkan saya mengelola zakat fitrah, kemudian saya berikan kepada satu asam saja, bahkan satu orang saja itu boleh. Boleh. Zakat fitrah saya berikan kepada satu A yang statusnya fakir, itu boleh. Tapi hukum asal dalam kitab Syafi'i itu harus diratakan. Ya, diratakan harus banget ini. Barang orang terus setengah wajibun uang itu atau orang tiga. Ulama itu meneliti zaman sekarang itu sebenarnya yang berhak mendapatkan harta itu harta zakat cuma 2 orang ya, 2 orang atau 3 orang. Itu siapa? Fakir sama miskin. Makanya di sini disebutkan cuma 2, padahal dari 8. Karena sekarang sabila nggak ada. Sabila itu orang yang jihad fisabilillah yang tidak mendapatkan upah dari negara. Jadi dulu itu juga ada tentara perang yang dapat bayaran. Ada tentara perang yang nggak dapat bayaran. Yang tidak dapat bayaran itu berhak menerima zakat. Ya, sekian. Jika mungkin ada pertanyaan seputar zakat. Kalau nggak ada langsung. Nggak ada. Sebentar ya. Silakan. Lanjut.
Kalau zakat hasil bumi kan itu dari pengairan sendiri kan 5%, langsung dari hujan itu 10%. Kalau campuran gimana? Ada ya pengairan sendiri ya dari hujan. Kalau campuran juga dikalkulasi. Sulit tapi ya. Kalau saya suruh menghitung ya sulit. Ada kalkulasinya. Padi itu panennya 4 bulan. Padi itu panennya 4 bulan. Kalau padi itu panennya 4 bulan, yang 2 bulan dengan hujan, yang 2 bulan dengan diesel, sudah dikalkulasi. Ya, dikalkulasi. Ya kalkulasi bagaimana ya? Saya tidak sendiri ya. Umpama kalau saya suruh itu ya begini aja. Nanti dibagi 2. Kalau panennya itu 2 ton, yang 1 ton itu dizakati al-usr 10%, yang 1 ton dizakati 5,